Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Ahsan Programmer. Kembali lagi bersama saya Abu Zubair. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang database PostgreSQL. Adapun video ini akan ada kelanjutan untuk seri-seri berikutnya teman-teman, insyaallah. Supaya tidak membosankan, maka videonya akan saya bagi ke dalam seri-seri tertentu, insyaallah. Baiklah, di video pertama ini kita mungkin sekedar perkenalan ya teman-teman. Pertama itu kita tentu belajar database, kita tentu harus mengetahui apa itu data teman-teman ya. Nah, mendengar kata data itu sendiri tentu sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Nah, data itu sendiri secara pengertiannya adalah merupakan sekumpulan keterangan atau informasi yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, ataupun dalam bentuk lainnya ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pengertian data sendiri sudah cukup teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu pengertian database atau basis data itu sendiri teman-teman. Nah, teman-teman, pengertian dari database atau sistem basis data itu sendiri adalah merupakan kumpulan data-data yang tersimpan dalam sistem penyimpanan komputer ya teman-teman. Nah, di mana antara satu dan data lainnya itu saling berhubungan sehingga mudah untuk dikelola. Nah, kemudian jika dilihat dari tujuan database itu sendiri, yaitu database digunakan agar pemrosesan atau pengolahan data bisa jauh lebih cepat dan efisien ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, penyimpanan data dalam bentuk arsip dokumen yang mungkin biasa teman-teman jumpai di kantor-kantor. Nah, itu akan sulit untuk dikelola, apalagi jumlah atau besar dokumen tersebut sudah sekian tahun jadi bertumpuk-tumpuk di arsip. Nah, ini tentu akan menyulitkan untuk proses pengolahan dan pencarian data ya teman-teman. Nah, itulah tujuan untuk penggunaan database itu sendiri, yaitu agar pemrosesan data menjadi lebih cepat dan mudah untuk dikelola. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya teman-teman. Bagian yang selanjutnya itu jenis-jenis daripada database itu sendiri teman-teman. Nah, jenis-jenis database itu sendiri ada database yang bentuknya relational database, kemudian ada bentuknya document oriented, dan selanjutnya ada key value, graph, dan time series. Kemudian ada banyak lagi sebenarnya teman-teman. Nggak saya masukkan semuanya di sini jenis-jenis database-nya. Di sini yang saya masukkan itu secara yang sering kita jumpai. Yang pertama kita lihat jenis-jenis database, yaitu yang pertama relational database. Nah, database relational ini database yang paling umum, yang pasti teman-teman jika teman-teman masuk ke perguruan tinggi, masuk ke prodi mungkin teknik informatika atau yang sejenisnya, teman-teman pasti akan belajar yang namanya database relational. Nah, database relational itu sendiri merupakan database yang bentuknya seperti tabel-tabel ya teman-teman, yang mudah seperti di Excel. Nah, situlah seperti itu. Adapun jenis dari relational database ini, ada database seperti yang akan kita pelajari, yaitu database PostgreSQL itu sendiri teman-teman. Dan ada lagi jenis database relational, yaitu database MySQL, Oracle, kemudian SQL Server punyanya Microsoft, dan banyak lagi ya teman-teman. Kemudian jenis database selanjutnya itu database yang bentuknya document oriented.
Nah, dokumen oriented ini agak berbeda ya teman-teman daripada database relasional. Kalau relational database, bentuk data yang kita simpan itu dalam bentuk tabular atau tabel-tabel, tapi di dalam jenis database yang bentuknya dokumen oriented ini agak berbeda, yaitu kita nyimpannya seperti dokumen yang pada umumnya, seperti kayak JSON yang seperti JSON, XML. Nah, seperti itu teman-teman bentuk dokumen oriented. Nah, untuk dokumen oriented sendiri juga database yang umumnya yang mungkin sudah teman-teman pernah dengar, seperti MongoDB, kemudian CouchDB, atau yang dari Microsoft ada juga yang namanya Azure Cosmos DB. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada lagi jenis database yang bentuknya key value. Nah, key value ini teman-teman, database-nya cukup simple ya teman-teman. Cuma ada key, kemudian ada value. Nah, gitu aja, nggak ada yang lainnya teman-teman. Database key value ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan session di website. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk key value sendiri, database yang mungkin sudah pernah kita dengar yaitu Redis ya teman-teman. Nah, database Redis ini cukup populer untuk database dalam jenis key value store. Kemudian ada lagi jenis-jenis yang lainnya, bisa teman-teman cari sendiri. Database yang bentuknya graph, time series, dan kolom. Nah, seperti itu teman-teman, bisa teman-teman cari sendiri nanti di sumber lainnya teman-teman. Dan kita lanjut lagi teman-teman, karena di pembahasan ini, di video ini kita akan membahas Postgre, maka sedikit kita singgung mengenai Postgre teman-teman. Nah, setelah seperti yang sudah kita singgung di sebelumnya, PostgreSQL ini sendiri adalah merupakan database relasional teman-teman. Kemudian PostgreSQL ini sendiri juga merupakan RDBMS, Relational Database Management System, yang open source. Kemudian yang pengembangannya juga sudah cukup lama ya teman-teman, sudah lebih dari 30 tahun. Jadi database PostgreSQL ini adalah database yang sangat matang, yang bisa kita gunakan untuk sistem-sistem yang cukup besar teman-teman. Kemudian seperti biasa, PostgreSQL ini juga mendukung standar SQL seperti RDBMS, Relational Database Management System, yang pada umumnya seperti select, insert, update, dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian juga PostgreSQL ini juga jika dibandingkan dengan database yang sejenis yang open source tentunya, database PostgreSQL ini mampu menampung jumlah data yang sangat-sangat besar ya teman-teman, jika dibandingkan kompetitor yang open source juga tentunya seperti MySQL atau MariaDB, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di awal ini kita cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Untuk sekedar perkenalan awal, kita harus mengerti juga apa itu data, kemudian database, dan jenis-jenis database itu apa aja. Silakan teman-teman, jika postingan ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan like, comment, dan share. Dan tentunya jika teman-teman tidak ingin terlewat postingan di channel ini, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.